Yoho, nakama-nakama penggemar One Piece, selamat datang kembali di kapal kita yang penuh petualangan dan misteri. Di tengah lautan legendaris ini ada satu nama yang bergema di setiap gelombang, dan itu adalah Monkey D. Luffy, si bajak laut gila yang memiliki impian besar dan hati yang bahkan lebih besar. Bersiaplah karena dalam video ini kita akan menjelajahi kisah luar biasa sang Kapten Topi Jerami yang telah membuat kita tertawa, menangis dan merasa hidup di dunia One Piece yang fantastis ini. Jadi, jangan pernah lepas talinya karena kita akan memasuki lautan kenangan, perjuangan dan kegigihan Monkey D. Luffy. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Bagian 1. Asal mula dan ambisi Luffy. Monkey D. Luffy lahir di Dawn Island. Seperti anak pada umumnya, Luffy terbilang anak yang cukup nakal. Sikap kebebasan dan tidak ingin diatur oleh orang lain ini sudah melekat sejak ia kecil. Luffy begitu ngotot ingin ikut pelayaran bersama bajak laut Shanks meski Shanks sudah menolaknya berkali-kali. Sampai-sampai Luffy ingin membuktikan bahwa dirinya cukup kuat dan ia adalah seorang pria dan bukanlah seorang bocah. Ia pun membuktikannya dengan cara melukai wajah di dekat matanya untuk membuktikan kejantanan dirinya. Meskipun seperti itu, Shanks tetap tidak ingin mengajak Luffy ikut berlayar bersamanya. Cukup lama Luffy bergaul dengan Shanks. Kehidupan para bajak laut yang ditunjukkan oleh bajak laut Shanks sepertinya menginspirasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Dalam akhir pertemuannya dengan pria berambut merah itu, pemberian topi jerami Shanks kepada Luffy adalah sebuah janji antara dua orang pria. Mereka berdua berjanji bahwa Luffy harus mengembalikan topi jerami milik Shanks itu jika Luffy sudah menjadi pelaut yang sekuat bajak laut Shanks. Tetesan air mata yang mengandung harapan, kesedihan, dan sebuah perasaan yang sulit diungkapkan itu ditunjukkan oleh Luffy saat Shanks pergi meninggalkan Dawn Island. Bagian kedua, sikap kebebasan sang pelaut. Seluruh bajak laut di muka bumi ini mencari satu harta karun yang disebut dengan harta karun One Piece. Konon, harta karun itu adalah harta karun milik sang raja bajak laut Goldie Roger. Dikatakan langsung oleh Roger bahwa seluruh harta yang ia kumpulkan selama menjadi seorang bajak laut ia tinggalkan di satu tempat dan menyuruh para pendengarnya untuk mencarinya. Pidato terakhir Roger ini adalah kutukan bagi para angkatan laut, sebab pidatonya berhasil mengubah era dunia ini menjadi era bajak laut. Monkey D. Luffy sangat tertarik dengan harta yang disebut dengan One Piece, harta yang ditinggalkan oleh Roger. Pernah satu kali di mana Luffy dan krunya memiliki kesempatan emas untuk mengetahui apakah harta One Piece itu ada atau tidak. Yakni saat Usopp menanyakan hal tersebut langsung kepada sang wakil kapten bajak laut Roger yang bernama Silver Rayleigh. Namun, Luffy dengan keras meneriaki Usopp dan memarahi Usopp. Karena baginya, sebuah perjalanan seorang bajak laut akan menjadi tidak menarik jika dilakukan dengan cara seperti itu. Dan ia juga menyebut akan langsung berhenti menjadi bajak laut jika Rayleigh menjawab pertanyaan Usopp seputar harta One Piece itu ada atau tidak. Sikapnya yang menyukai petualangan dan segala misteri di dalamnya betul-betul menggambarkan seorang pelaut. Seorang pelaut sejati tidak hanya berlayar menuju cakrawala yang tak terbatas, tetapi juga menjemput kebebasan yang merayap di antara ombak-ombak. Karena dalam hati pelaut, kebebasan adalah bintang utara yang selalu membimbing, dan lautan adalah kanvas tak terbatas di mana impian-impian menjadi nyata. Kebebasan yang dimiliki Luffy ini adalah kebebasan yang tidak semua pelaut miliki. Mimpinya yang menghayal untuk berencana pergi ke negeri awan sempat ditertawai oleh Bellamy dan antek-anteknya. Cara ia mengekspresikan bahwa ia akan menjadi seorang raja bajak laut kepada siapapun, termasuk kepada Yonko maupun angkatan laut, merupakan ekspresi kebebasannya. Meskipun taruhannya adalah nyawa, ia tidak memperdulikannya. Luffy tidak pernah memandang siapapun lebih tinggi darinya.
Hanya karena yang di hadapannya memiliki kedudukan tinggi, tidak membuat Luffy merubah sikapnya menjadi lebih sopan atau semacamnya. Seperti contoh, kelakuan Luffy di hadapan King Cobra, di hadapan Raja Neptune, kelakuan Luffy terhadap putri kerajaan seperti Vivi ataupun Shirahoshi, sikapnya di hadapan Momonosuke sebagai putra dari Shogun Wano Kuni. Sikap-sikap yang Luffy tunjukkan kepada orang-orang terhormat ini sama saja seperti sikap yang Luffy tunjukkan kepada orang biasa. Saat dirinya belum menjadi seorang Yonko pun, Luffy berani untuk beradu argumen dan adu bacot dengan Yonko yang paling ditakuti saat itu, yakni Yonko Shirohige yang dijuluki sebagai manusia terkuat. Bagian ketiga, tangisan dan impian. Dalam setiap tangisan tersembunyi kekuatan impian yang tak tergoyahkan. Tetesan-tetesan air mata adalah pemandangan yang hanya dirasakan oleh hati yang berani bermimpi. Kita menangis bukan karena kita lemah, tapi karena kita berani merindukan yang lebih besar daripada yang kita miliki. Monkey D. Luffy adalah orang yang gemar menyelesaikan masalah orang lain. Di setiap arc atau perjalanan Luffy dari negeri ke negeri, dirinya membantu negeri itu untuk keluar dari sebuah masalah. Meski begitu, itu tidak menjadi alasan bahwa Luffy sendiri tidak akan timbul masalah. Dirinya 2 kali sempat nangis tak berdaya menghadapi masalah yang menimpa bajak laut dan kehidupannya. Kali pertama adalah saat bajak lautnya diporak-porandakan oleh angkatan laut di Pulau Sabaody, di mana Kuma melempar semua kru anggota bajak laut topi jerami secara terpisah. Luffy sebagai kapten tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka semua. Namun naas, ia gagal melakukan itu. Di akhir, di saat semua anggota kru topi jerami sudah diterbangkan, dirinya menangis, membenturkan dirinya ke tanah, mengutuk dirinya yang tidak bisa melindungi teman-temannya. Dan yang kedua adalah ketika sang kakak tercinta meninggal di hadapannya, ia pun langsung tak berdaya. Harapan untuk hidupnya langsung berhenti seketika. Ia pernah berencana untuk berhenti melanjutkan hidup dan mimpinya. Bahkan bagi orang yang punya sikap pelaut ini, cukup kesulitan untuk bisa bangkit dari ujian hidup seperti itu. Namun saat Luffy berhasil sadar bahwa hidupnya belum berakhir hanya karena Ace telah meninggal, api ambisi dan mimpi Luffy menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah ia berhasil berdamai menghadapi masalah-masalah itu, Luffy berniat untuk menjadi kuat sehingga cukup untuk melindungi orang-orang tercintanya. Dari sini kita belajar bahwa dalam setiap tangisan tersembunyi tekad yang lebih kuat daripada badai yang menerpa. Masalah bukanlah penghalang, melainkan bahan bakar yang mendorong kita menuju puncak impian. Jadikan tangisan sebagai musik perjalanan menuju keberhasilan yang tak pernah kita bayangkan. Bab keempat, kesimpulan. Bajak laut kru topi jerami sudah semakin dekat dengan harta One Piece. Sudah semakin dekat dengan garis finish sebagai seorang bajak laut. Tentunya masalah-masalah yang hadir untuk bisa mewujudkan itu semua jauh lebih besar dari saat mereka pertama kali melakukan pelayaran. Masa depan adalah lautan yang tak terjamah, dan dalam arusnya Monkey D. Luffy adalah kapten yang berani yang mengarungi tantangan yang belum terpikirkan oleh banyak orang. Ini adalah kisah yang belum terselesaikan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang akan lebih dulu menggapai mimpinya? Apakah kita ataukah Monkey D. Luffy? Menurut Nakama, siapakah yang lebih berani untuk bermimpi? Apakah kita ataukah Monkey D. Luffy? Menurut Nakama, siapakah yang lebih mengekspresikan kebebasan? Apakah kita ataukah Monkey D. Luffy? Ini adalah pesan untuk diriku dan untuk kita semua. Kita tidak dilahirkan untuk tenggelam, tapi untuk menguasai lautan yang ganas. Badai adalah tempaan yang mengukir cerita keberanian dalam setiap jejak langkah kita. Teruslah menjadi kuat, dan ingatlah kalimat kami sebelumnya. Dalam setiap tangisan, tersembunyi tekad yang lebih kuat daripada badai yang menerpa. Jadilah seperti Monkey D. Luffy. Dulu bahkan ia tidak bisa melindungi krunya dari seorang Shichibukai bernama Bartholomew Kuma. Namun saat ini, dirinya mampu melindungi kru dan orang-orang tercintanya di hadapan sang makhluk buas Yonko Kaido.
dan sang nenek lampir Yonko Big Mom. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.